kakak, mau cobain produk terbaru kita nggak? Makasih kak. Tapi ini enak banget loh kak, chicken nugget. Oh, ada yang beef nugget nggak? Kita ada ayam sih kak, tapi ini ada paketnya. Jadi kakak bisa bawa pulang buat keluarga juga. Saya nggak pakai chicken nugget, saya pengen kenalan aja. Saya kayak pernah kenal deh sama kakaknya. Masa sih? Ini kakak Irawati kan? Iya. Yang ya ampun lagi rame banget di Twitter itu kan? Apa Iya. kabar? Silakan duduk. Kita ketemu lagi dan hari ini spesial banget ya, saya kedatangan sesosok menurut saya ini yang harus menjadi contoh untuk para anak muda. Kak Irawati Putri ini adalah dikenalnya SPG Chicken Nugget gitu, yang lolos ke Stanford, right. Wow, keren banget. Boleh kita minta tepuk tangannya nggak di sini? Karena kita ada sekitar 30.500 orang yang nggak nonton di sini ya. Karena di sini cuma sedikit memang, jadi tepuk tangannya cuma sedikit. Panggilannya Kak Irawati, Ira aja. Gimana rasanya bisa, bisa lulus Stanford S2 kan ya? S2 betul. Ngambil jurusan apa Kak? International Comparative Education and International Education Policy Analysis. Wow, itu berarti maksudnya dua? Iya, jadi dia bisa dalam satu program dia bisa bertukar gitu. Oke, bisa bertukar ya. Dan mungkin yang harus kita tahuin bahwa Kak Ira ini sebenarnya benar-benar pintar. Pintar karena S1-nya juga di UI. Fakultas Hukum UI, betul. Ya, Fakultas Hukum UI, S2-nya sekarang ke Stanford. Ini programnya LPDP ya? Aku dapat beasiswa dari LPDP, kemudian diterimanya di Stanford gitu. Jadi dua hal yang berbeda antara diterima dengan beasiswa untuk LPDP dan diterima di Stanfordnya memang dua hal yang berbeda gitu. Oh, jadi itu berbeda. Tapi, ya? Maksudnya ketika aku dapat beasiswa LPDP, aku udah memasukkan bahwa Stanford ini adalah target kampusku gitu. Jadi aku punya tanggung jawab untuk mendapatkan kampus ini. Nah, setelah aku dapat Stanford University-nya, itu akan fully sponsored by LPDP gitu. Dibiayai oleh LPDP. Oke, aku penasarannya adalah katanya selain Stanford kan pastinya ada, maksudnya ada apa choice lain nggak sih? Betul. Sebelum aku apply ke Stanford, aku apply ke beberapa universitas lain juga, semuanya di Amerika Serikat memang. Oke, apa aja kalau boleh tahu Kak? Sekarang ini yang udah diterima itu ada Cornell University Law School, Pennsylvania Law School, Penn Law School, kemudian ada Michigan Law School, dan baru aja juga Berkeley Law School. Wow, keren banget. Jadi bingung kita pakai bahasa Sunda aja kali ya. Kebetulan mamaku Sunda. Pakai bahasa Sunda, jadi bisa bahasa Sunda. Kalau bahasa Inggris takutnya saya yang belepotan. Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi jujur aja Kak, kamu memang suka belajar kah dari dulu? Aku suka belajar, tapi bukan yang kayak super kutu buku gitu ya. Mungkin kalau misalnya orang-orang bilangnya kayak lebih ke street smart gitu. Pernah menjadi seorang SPG. Kita tarik ke belakang, mundur jauh ke belakang ya. Dulu ini Kak Ira pernah menjadi SPG. Betul. SPG Chicken Nugget ya. Itu di usia yang cukup relatif muda ya Kak ya. Betul. Masih kecil kok udah kerja sih. Iya. Kenapa sih? Apa sih yang kamu cari? Jadi di usia waktu itu 15-16 ya, 15-16 tahun, aku memang besar di keluarga yang sangat sulit secara ekonomi. Sempat juga ada yang kayak, emang susah apa sih gitu, masih bisa sekolah di penabur gitu. Dulu saking sulitnya tuh kita makan nasi uduk yang harga Rp2.000. Jadi kayak kalau di daerah pemukiman kumuh gitu ya, kita bisa bilang kan suka ada yang jual nasi uduk tuh pagi-pagi. Satu bungkus kan harganya cuma Rp2.000 gitu. Itu aja kadang kita nggak bisa beli 2 bungkus gitu. Dan aku anggota keluarga itu berempat. Kemudian beberapa tahun kemudian muncul adikku yang terakhir ini, terpaut jauh usianya dari aku 15 tahun gitu memang. Jadi kadang-kadang kita bagi itu berlima gitu. Kita nggak bisa makan daging gitu. Jadi kalau makan daging cuman kalau misalnya Idul Adha dan dibagi-bagi kan biasanya kayak ada jeroan tuh ya, dibagi dikasih makan gitu kan. Terus papa mamaku itu kerjanya serabutan karena mereka pendidikannya memang sangat rendah gitu ya. Dan karena serabutan, pekerjaan apa aja juga mereka jalanin. Jadi papaku bisa jadi supir. Nah, gimana cara dia belajar jadi supir gitu? Itu pinjem mobil temannya, yang pinjem motor temannya, latihan sendiri gitu. Papaku dari dulu yatim piatu. Kemudian
mamaku dari kampung gitu. Mamaku dulu juga SPG kemeja gitu. Jadi dulu waktu papaku memutuskan kayak aduh ini udah nggak ada saudara yang bisa bantu, apa mau coba merantau aja gitu ya kemana gitu. Terus papaku mau beli kemeja ketemu sama mamaku. Singkat cerita kayak gitu ya. Jodohku bertemu karena kemeja. Iya betul, SPG juga jadi ada deh gitu. Nah terus intinya adalah mereka memang menikah juga dengan pengetahuan yang sangat minim tentang resikonya tuh seperti apa sih kalau misalnya punya anak tuh kondisi keuangan memang harusnya benar-benar dipikirkan gitu. Tapi terlepas dari itu, mereka mencoba yang terbaik lah, serabutan. Sampai papa mamaku tuh pernah jualan kue basah gitu ya, kue lontong risol gitu di rumah kontrakan kami. Ukurannya cuma 3x3. Jadi kalau papaku harus tidur itu, tidurnya kayak keluar tangannya sebelah gitu. Karena saking sempitnya gitu, dia tuh di gang gitu. Terus kalau misalnya adikku sering banget telinga digigit tikus gitu, karena ya banyak tikus gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya kita taruh perangkap tikus gitu tuh bisa ada 5, 7 gitu di dalam satu perangkap tikus ya itu. Intinya ya segitunya papa mamaku jualan kue basah. Papaku tuh karena nggak bisa beli motor ya dulu. Daerah pemukiman kumuh tuh suka ada yang ini tukang kredit asongan, tau nggak ya, kayak kredit panci. Nah tukang kredit ini kalau parkir sepedanya suka di gang-gang itu ya kan. Terus papaku pinjem sepedanya tukang kredit itu untuk jualan kuenya mamaku gitu. Jadi omsetnya tuh aku inget banget 90.000 ya sehari, tapi kita buat belanja aja tuh butuh 70.000-an lah gitu. Jadi intinya tuh cuman untung 20.000 saat itu kan ya berarti banget aja deh buat kita gitu. Walaupun sekarang kalau kita lihat 20.000 gitu. Kayak kenapa kita berjuang seharian loh itu kerjainnya gitu kan. Terus pernah aku coba mamaku bilang kayak kita coba deh bikin 100.000 gitu. Ditolak. Jangan nanti nggak laku gitu. Terus papaku tuh harus naik sepeda jualannya dari itu waktu itu di namanya di satu kecamatan namanya Kota Bambu lah gitu ya. Itu jauh banget kalau kita mau jualan ke Roksimas. Nah itu papaku naik sepeda lewat jembatan Tomang yang tinggi itu dan dia balik lagi. Dan bahkan kayak ada satu titik di mana papaku ketinggalan masukin cabai rawit. Dan karena pendidikannya itu beliau dianggap rendah, orang yang dititipin kue sama papaku itu dibilang gini, ya udah balik lagi aja sana. Papa mamaku tuh walaupun di balik kesulitan mereka, kita selalu apa ya, kayak kami cukup idealis lah gitu. Walaupun hidup kita susah gitu, hidup kami susah, pendidikan tuh harus nomor 1 gitu. Jadi walaupun kita nggak mampu, kita coba aja sekolah di tempat yang paling bagus gitu. Termasuk sekolah swasta SMP dan SMA aku gitu. Kita nggak punya uang, tapi kita bilang bahwa ini insya Allah bisa kita ikuti pelajarannya, minta keringanan gitu. Jadi dengan susah payah dan dengan merendahkan hatinya kita mencoba untuk ya udah memang kita butuh gitu, kita butuh bantuan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik dengan kondisi kita mungkin kita bisa mengikuti, kita yakin kita bisa ikutin pelajarannya, tapi memang kita belum bisa bayar gitu, minta tolong keringanannya. Dan alhamdulillah banget yayasan tersebut juga baik banget dan mau membantu gitu ya. Tapi memang ini sifatnya case by case, jadi aku juga nggak bisa menyebutkan berapa besaran keringanannya dan lain sebagainya, tapi saat itu memang sangat membantu aku gitu. Nah karena aku tahu nih ada pendidikan yang udah susah payah diperjuangkan oleh papa mamaku juga, ya udah aku ambil keputusan untuk aku bisa kok kerja dengan apa ilmu yang papa mamaku berusaha keras untuk memberikan, bukan lewat mereka ya, tapi lewat bagaimana mereka memperjuangkan pendidikan itu tetap bisa sampai untuk aku dan adikku gitu. Oke. Kamu tadi berapa saudara kak? 3 ya, kamu nomor 1 paling besar. Berarti kamu tulang punggung. Bisa bilang harusnya menjadi tulang punggung gitu ya. Betul. Sejak itu aku jadi tulang punggung. Tadi kan kamu bilang pokoknya apapun dilakukan gitu ya, walaupun mungkin anggapannya kita susah tapi kita berhak untuk mendapatkan pendidikan gitu. Iya. Jadi kakak mencoba, kan di Penabur ya kak ya, SMP SMA-nya. Iya betul. Jadi orang mungkin ngeliatnya mampu sekolah di situ, tapi mereka tidak tahu seperti apa di balik itu. Saat kamu bersekolah, kamu mengalami pembulian atau diskriminasi atau apapun itu? Enggak sama sekali sih ya sebenarnya. Tapi dulu kan aku nggak pernah beli baju baru. Jadi sama sekali aku baru mulai beli baju baru tuh aku ingat banget 2017. Aku baru bisa mulai ngumpulin uang untuk bisa beli baju di Depok Town Square. Oke. Ya intinya aku nggak pernah pakai baju baru dan selalu dari hasil sumbangan atau donasi gitu kan, dari saudara-saudara yang lebih kaya dan lain sebagainya dan lebih mampu gitu. Jadi kalau misalnya ada undangan ulang tahun ya, biasanya dulu kan usia-usia segitu lagi pada sering ngerayain ulang tahun.
aku tuh nggak pernah mau ngasih tau aku ulang tahunnya tanggal berapa gitu, karena aku takut nanti ditagih kayak kok nggak traktiran sih gitu ya. Terus ada juga sih masa-masa denial, menurut aku itu kalau aku lihat lagi ya itu wajar, karena ada umur 15-16 tahun dimana kita merasa kita ada di lingkungan yang jauh berbeda dengan lingkungan kita sebenarnya. Ada rasa dimana kita takut dipandang rendah orang kan. Jadi aku suka kalau misalnya teman-teman cerita aku liburan kemana gitu, terus aku akan bilang iya ya papaku lagi agak kesulitan aja, tapi nanti kita akan liburan gitu. Makanya ya mereka nggak pernah ngomong secara langsung kayak kamu sebenarnya ada masalah apa ya gitu-gitu ya, tapi mereka selalu nunjukin perhatiannya gitu sih. Kayak kalau misalnya aku ulang tahun, mereka akhirnya kayak ini kan ulang tahun makan aja, kita bikin kue gitu. Jadi kan kalau misalnya mereka bikin kue kan istilahnya mereka nggak beli gitu ya, jadi nggak usah aku ngerasa bersalah untuk nggak bayarin mereka makan gitu-gitu ya. Hal-hal seperti itu sih yang menurut aku mereka berusaha untuk ngasih perhatian. Guru-gurunya pun sama gitu, jadi nggak ada yang benar-benar pernah menyinggung aku tuh gimana, dan aku juga nggak pernah cerita sih sebenarnya kalau misalnya keluarga aku tuh kondisinya gini gitu. Terus kalau temanku mau main ke rumah, aku selalu bilang jangan ketemuan di rumah deh, rumah aku lagi direnovasi. Selalu kayak gitu iya. ya. Atau aku bilang gini kayak kalau mau ketemuan di Rumah Sakit Harapan Kita. Jadi kan itu pemukiman kumuh aku tuh di dekat Rumah Sakit Harapan Kita. Nah, jadi aku bilang ketemu di lobi rumah sakit aja gimana, adem gitu. Itu kan nggak masuk akal banget ya, kayak kok ngajak ketemu di rumah sakit gitu. Cuman kan teman-teman aku waktu itu kayak ya udah kayaknya mereka ngerti juga lah gitu, walaupun kita belum di tahap yang sedewasa itu juga untuk saling terbuka gitu ya. Gitu Oke, sih. jadi ternyata hebat ya, maksudnya walaupun kan kalau kita pas remaja tuh kadang-kadang ada rasa yang kayak Tuhan kenapa sih aku harus melewati masa remaja yang seperti ada ini juga sih, gitu. betul. Pas kamu menjadi SPG chicken nugget itu dibayarnya per hari? Dibayarnya per hari, betul. Oke, boleh tahu berapa mungkin saking kamu eagernya gitu? Iya. Ya kurang dari 100.000 lah gitu. Kurang dari 100.000. Ya, tapi kalau misalnya weekend dia tambahin jadi 100.000 lebih sedikit gitu. Nah, itu dari jam 6 pagi sampai 12 malam. Jadi 6 paginya itu karena aku harus beres-beres stallnya dulu ya. Jadi aku datang lebih pagi, rumahku kan jauh juga kan. Waktu itu aku sempat pindah-pindah tuh, waktu sempat ada di Jakarta Barat, sempat lagi di Bekasi gitu. Jadi dari Bekasi ke J Expo Kemayoran aja kan lumayan jauh ya gitu. Setiap tahun tuh aku ikutin, dan gak cuma SPG Chicken Nugget sebenarnya. Cuman yang si Chicken Nugget ini kan event besar. Di PRJ itu aku harus dari jam 6 pagi beresin stallnya, goreng chicken nuggetnya. Loh, kamu yang goreng, jadi kamu nggak jual? Bukan frozen food. Ah, bukan frozen foodnya. Jadi order dulu ke gudang berapa yang aku kira-kira harus goreng dan harus jual ya. Jadi kalau misalnya nggak laku ya aku harus bayarin. Makanya kalau misalnya Seriusan? Iya. Oh my god. iya, jadi kalau misalnya aku harus hati-hati nih kalau aku ngelihat hari ini kayaknya sepi, jangan beli kebanyakan lah gitu. Jangan beli kebanyakan supaya nanti kalau digoreng semua laku. Kalau misalnya nggak laku gitu sampai malam apes gitu, ya aku akan paketin. Makanya tadi kalau misalnya aku tawarin tuh, aku akan bilang kayak ini lebih murah kok, harusnya harganya misalnya 1 tusuk 5.000 gitu. Itu dibentuk jadi sate ya by the way chicken nuggetnya gitu. Terus habis itu nanti aku bilang nih ini 10.000 dapat 5, harusnya 10.000 2 gitu ya. Asalkan nggak rugi aja gitu. Jadi harus laku gitu. Harus dibeli gitu. Betul, jadi aku goreng, dan itu kondisinya pas aku tahun terakhir SPG-an di PRJ, itu aku harus ikutin si SBMPTN dan SIMAK UI. Jadi aku nggak bimbel, aku kerja di bulan-bulan itu. Sambil belajar pasti Sambil ya? belajar ya. Buku kuning, kalau tahu pasti masuk UI yang 50.000 itu. Aku belajar dari situ. Betul, literally cuma dari situ aja. Jadi kalau misalnya lagi nungguin gorengan, aku duduk gitu kayak belajar gitu. Tapi untuk uangnya sendiri dari hasil kamu menjadi SPG, kasih ke orang tua atau itu memang untuk kamu tabung untuk kuliah atau untuk apa? Awalnya kan aku pikir kayak aku masih punya nggak ya harapan untuk aku ikut bimbel gitu. Jadi aku pengen coba kerja supaya nutup juga nih buat kalau misalnya aku mau bimbel. Tapi nggak kekumpul gitu. Jadi waktu itu aku pakai buat bayar kontrakan gitu. Bayar kontrakan pokoknya tambah sulam lah. Aku juga nggak hitung yang kayak oh aku sebulan harusnya kasih orang tua aku berapa. Pokoknya secukupnya yang penting nggak ada tanggung jawab untuk ngutang ke orang lain gitu. Jadi aku sebisa mungkin memenuhi kebutuhan keluargaku gitu. Jadi aku nggak hitung-hitungan sih memang. Oke. Adik-adik putus sekolah atau? Nah, jadi yang tadi kan sempat dibahas kayak penabur tuh ada sangkaan di mana kita dianggap mampu gitu ya. Waktu aku kelas 12, adikku kelas 10, adikku putus sekolah. Karena walaupun udah dapet keringanan, nggak ada uang gitu, nggak cukup. Aku mau coba kerja apa-apa, ya nggak cukup gitu uangnya. Terus akhirnya adikku sempat putus sekolah, dan aku waktu itu datang ke satu yayasan yang katanya
bisa membiayai anak yang tidak mampu gitu. Aku jalan kaki sama adikku gitu ke yayasan tersebut, cukup jauh dari rumah. Aku bilang kayak, ini adikku dari dulunya bersekolah di sini tapi putus karena kondisi ekonomi kami nggak memungkinkan lagi gitu. Langsung dibilang, kayaknya kalian mampu deh gitu, kalian kan di sini gitu. Jadi belum ada investasi lanjutan, langsung dipatahkan gitu. Makanya dari pengalaman itu, biasa aku pulang lagi kan, pulang dengan gontai lah gitu. Jalanin, aku inget banget kayak lewatin kali gitu. Terus kita kayak, oh my god, ini kita dianggap mampu gitu. Padahal mereka nggak tahu nih sesusah apa nih kita saat itu. Seperti bagaimana? Gitu. Makanya dari pikiran itu, sekarang kan aku punya yayasan namanya Estafet Kebaikan gitu. Aku selalu pengen memastikan bahwa kita melakukan investigasi yang tepat gitu, supaya memang target kita tuh yang kita harusnya bantu mereka benar-benar bisa kita bantu gitu. Jangan sampai ada orang-orang yang merasakan seperti aku dan adikku dulu gitu, ditolak hanya karena mereka punya asumsi bahwa ini orang sepertinya mampu gitu. Dan itu juga sebenarnya kenapa aku berusaha mengklarifikasi hal-hal terkait dengan sekolahku itu di internet. Bukan karena aku peduli dengan image aku, bukan. Tapi aku nggak pengen ada orang-orang yang kena dampaknya gitu. Kalau misalnya mereka kebetulan adalah orang-orang yang seperti aku gitu, yang tidak terlihat gitu ya, bahwa ini sepertinya menjalani kesulitan. Jadi kayak orang-orang yang melawan pertarungan mereka secara diam-diam gitu, padahal sebenarnya butuh dibantu gitu. Aku nggak pengen orang-orang merasakan hal yang sama. Jadi kamu membuka lah foundation tadi, Estafet Kebaikan. dari mulai Aku bikin dari 2018. 2018. Waktu itu, waktu adikku bisa balik ke PTN lagi. Jadi adikku ikut paket C, dan ketika adikku ikut paket C mau ikut SBMPTN itu ada temenku yang ngebantuin, dia ngasih bantuan 400.000 jumlahnya untuk adikku les online. Waktu itu kan aku masih belum bisa secara stabil mengasih les segala macam ke adikku gitu ya. Dan adikku itu IPA, aku tuh IPS, jadi aku nggak bisa ngajarin dia gitu. Kamu IPS? Aku IPS. Terima kasih Tuhan, menunjukkan bahwa anak IPS juga bisa pintar. Terima kasih. Iya. Mewakili anak IPS maksudnya ya. IPS juga. Banyak anak IPS di sini. Ya, jadi waktu itu adikku dibiayai sama temanku itu. Terus abis itu waktu aku bilang aku akan ganti ketika aku dapat pekerjaan gitu 400.000. Terus dia bilang nggak usah, kamu kasih lagi ke orang lain gitu yang membutuhkan seperti kamu. Jadi itu kenapa aku bikin Estafet Kebaikan, buat mendanai pendidikannya si anak jalanan. Karena si anak jalanan itu menurut aku, mereka tuh kayak kelihatannya baik-baik aja gitu ya. Mungkin kita nggak jarang sekali melihat anak jalanan nangis di tengah jalan, ya kan? Mereka kelihatannya kayak ceria-ceria aja gitu. Tapi ya sebenarnya banyak banget kompleksitas isu di mereka gitu. Makanya kenapa menurut aku sangat bisa relate on a very personal level dengan si anak jalanan itu ya gitu. Dan ciri khas si Estafet Kebaikan itu adalah kita ngasih donasi selalu harus dibungkus kertas kado yang bagus gitu, supaya orang yang menjadi target donasi kita itu merasa bahwa mereka ini masih dihargai, tidak dilihat less than a human. Ya, kayak jangan sampai mereka merasa diri mereka rendah atau mereka merasa bahwa mereka dipandang rendah oleh orang-orang yang ingin membantu mereka. Oke, waktu kamu masuk UI, nah itu gimana? Beasiswa juga atau? Oke, jadi dulu SIMAK UI itu masih bisa untuk reguler. Gitu ya. Jadi kalau misalnya aku lulusnya di jalur SIMAK UI, di SIMAK UI itu aku ikut di jalur reguler, masih berhak untuk mengajukan biaya operasional pendidikan berkeadilan. Aku kurang tahu persisnya sekarang seperti apa, tapi dulu itu kan orang suka beranggapan kalau SIMAK UI pasti mandiri, biayanya mahal gitu. Enggak, SIMAK UI aku waktu itu aku masuk ke jalur reguler, pilihan pertamaku Fakultas Hukum UI. Uang pendaftarannya aku dapat dari menang lomba debat yang diselenggarakan Fakultas Hukum UI juga. Oh, jadi kamu dulu juga pernah lomba debat gitu ya di situ ya? Selama SMA tuh jadinya nggak cuma SPG Chicken Nugget sebenarnya aku ngajar, aku ikut lomba-lomba gitu. Cuman kan lomba-lomba kadang hadiahnya voucher kan? Iya. Nah, kayak voucher ini harus keluar uang dulu, uangnya nggak ada gitu. Jadi gimana ini voucher? Harus mencari yang lain gitu. Akhirnya aku ikut lomba debat terakhirku itu adalah di Fakultas Hukum UI. Tim aku nggak menang, tapi aku ya dapat penghargaan Best Speaker waktu itu. Aku juga nggak sangka gitu kan. Aku dapat uangnya itu bener-bener pas untuk aku bisa bayar SIMAK UI. Jadi kamu tuh bener-bener nyari duit dengan cara apa aja lah istilahnya ya. Pokoknya luar biasa lah. Tapi sorry ya, maaf kalau sedikit sensitif pertanyaannya. For now ya, untuk sekarang, untuk kehidupan papa mama dan adik-adik seperti apa? Jauh lebih baik. Karena pendidikan ya, karena setelah aku lulus dari Fakultas Hukum UI, bahkan sebelum aku lulus sebenarnya aku udah dapat tawaran dari satu kantor hukum gitu. Kemudian aku bisa kerja full time di sana. Terus setelah aku lulus, aku berlanjut lagi di kantor hukum yang lain gitu. Jadi dari situ jenjang karirnya jauh lebih baik lah gitu menurutku. Jadi memang sekarang kalau netizen bilang udah bisa jalan-jalan, ya karena ada fotonya ya. Selain karena aku ikut trip murah, jadi aku suka. Aku kan nggak pernah jalan-jalan ya dari sejak kayak
aku tuh nggak pernah keluar negeri gitu. Sampai 2018 tuh orang tua muridku beliin aku tiket ke Singapura. Katanya Miss Ira, Miss harus cobain lah at least Singapura dulu. Yang kayak gitu-gitu loh. Kayak orang tua muridku tuh sebegitu perhatiannya, dan dari aku lihat 1 negara, 2 negara gitu, aku kayak oh ternyata bisa juga loh kita on budget gitu kan. Jadi aku punya goal sendiri yang mungkin menurut aku ini kayak bentuk self reward ya. Penting banget sih untuk supaya keep our sanity gitu ya. Jadi aku suka cari-cari solo trip atau trip murah gitu, trip budget yang kayak kemana cuma 20 juta gitu, tapi bisa dicicil gitu, intinya kan itu. Tetap itu ya, ada cicilnya di situ ya, karena kan tetap gaji butuh buat makan ya. Betul. Jadi ya aku mulai pelan-pelan memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, karena menurut aku ya memang kita semua berhak. Jadi jangan sampai orang berpikir bahwa oh dia pernah cerita susah berarti dia sekarang masih susah dong, jangan sampai kayak gitu gitu. Karena menurut aku orang yang dahulunya susah, mereka semua punya hak untuk kemudian mengubah nasibnya, dan salah satu jalan yang paling pasti ya lewat pendidikan gitu. Pendidikan itu jalan yang bisa kita tapaki gitu sih. Oke, jadi jangan malas sekolah, intinya seperti betul, itu ya. Karena kadang-kadang, tapi mungkin ada orang yang tidak sabar dalam arti kata, udah yang instan aja ngapain kek gitu, yang penting ada uang. Tapi untuk orang-orang yang berpikir bahwa ini adalah untuk long term ya, bukan hanya untuk kehidupan 2-3 tahun, ya pendidikan juga penting gitu ya. Kak Ira ternyata juga membuat ada program beasiswa Irawati Putri. Ini karena aku bersyukur aja sih dengan aku dapat kampus yang, maksudnya aku 10 tahun lalu ketika aku bahkan nggak tahu besoknya mau makan apa gitu ya, aku benar-benar nggak pernah kebayang kalau aku bisa sampai di titik ini gitu. Maksudnya ini kan juga satu perjalanan yang baru akan aku mulai gitu. Tapi aku udah janji bahwa kalau aku diterima di kampus yang aku inginkan, itu kampus yang benar-benar bahkan aku nggak berani bayangin gitu kan awalnya, aku pengen pay it forward gitu dengan memberikan bantuan dana beasiswa untuk orang-orang yang membutuhkan juga seperti aku 10 tahun yang lalu gitu. Tapi aku kenapa nggak membatasi itu kepada mahasiswa aja, karena aku sadar betul dari pengalaman aku dan adikku gitu ya, ada situasi di mana kita butuh bantuan ekonomi ketika kita ada gap year gitu-gitu kan. Jadi aku membuka itu lebih luas dari sekedar mahasiswa gitu. Aku juga memfasilitasi mereka yang lagi gap year, mereka yang mungkin lagi merefleksikan kembali apa sih yang mereka inginkan dalam hidup ini. Aku berharap sedikit banyak bantuan dana ini bisa membuat mereka bisa merasa semangat lagi lah, atau merasa punya harapan. Jadi sejak ceritaku viral itu banyak juga yang DM kayak terima kasih Kak karena Kakak udah kasih aku kayak bentuk harapan baru gitu. Kayak menurut aku, kata dia, menurut aku saat ini yang bisa bikin aku hidup tuh cuma harapan yang kayak gitu. Jadi kamu berangkatnya kapan nih? Insya Allah pertengahan Juli atau akhir Juli gitu, karena itu tergantung sama visa studentnya kan gitu. Aku nggak bisa berangkat dengan visa lain selain visa student, dan visa student itu nanti ditentukan sesuai dengan biasanya 30 hari sebelum tanggal mulai belajarnya gitu. Ini full beasiswanya atau gimana? Karena kan untuk kehidupan di sana juga nanti gimana nih gitu kan? PDP memberikan beasiswa alhamdulillah full jadinya ya, termasuk namanya? Uang bulanan gitu. Itu juga dikasih. Betul. Orang tua ditinggalkan anaknya? Senang banget sih mereka sebenarnya dalam hal, mereka tuh selalu tipikal yang mungkin mereka secara finansial tidak bisa membantu banyak gitu ya. Tentunya mereka mungkin jauh gitu dari kapasitas itu, tetapi mereka selalu memberikan dukungan emosional. Maksudnya mereka nggak pernah sekalipun melarang aku untuk melakukan sesuatu yang menurut aku itu memang baik gitu. Mereka percaya sepenuhnya. Mereka bahkan belum pernah dengar nih kayak apa nih Stanford gitu. Bingung gitu. Ya, bingung. Tapi mereka percaya bahwa ini bagus nih untuk pendidikanku, untuk karirku insya Allah ke depannya, dan lebih penting lagi adalah untuk gimana aku bisa mengamalkan ilmuku buat Indonesia gitu kan, karena aku berangkat dengan beasiswa negara gitu. Jadi mereka dukung penuh, dan kalau misalnya dari segi finansial insya Allah aku juga berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan keluargaku selama ini. Aku juga udah nabung gitu-gitu. Jadi selama aku nanti sekolah, intinya insya Allah keluargaku bisa baik-baik aja. Gitu. Keren banget, ini contoh serikan di Indonesia, tepuk tangan lu dong. Mudah-mudahan nanti lancar ini sekolahnya Maya. Kalau sebenarnya cita-cita terbesar kamu tuh apa sih? Ya, cita-cita terbesar aku sekarang, aku pengen memajukan pendidikan sih, karena menurut aku apa yang terjadi dalam hidup aku terbantu dari 2 hal sih. Dari pendidikan yang membuat aku bisa dapat karir yang lebih baik gitu, dan yang kedua dari aku ngajar gitu. Dari ngajar itu bukan cuman membantu secara ekonomi ya, tapi itu membukakan aku pada kekuatan encouragement. Jadi pemberdayaan, kayak semangat, memberikan semangat kepada orang lain, itu ternyata dampaknya tuh bisa menyentuh generasi gitu. Jadi menurut aku yang juga kenapa aku memilih Stanford Graduate School of Education gitu, karena menurut aku bisa mempelajari kebijakan pendidikan yang paling baik tuh harusnya seperti apa, mengadopsi dari praktik negara lain atau mengevaluasi dari apa yang kita sudah jalankan sekarang untuk diterapkan di Indonesia,
supaya bisa menyentuh gak hanya semua lapisan ya, semua lapisan dari sistem pendidikan kita gitu, termasuk guru dan murid di daerah terluar dan tertinggal. Oke, sejujur-jujurnya, penasaran aja. Iya. Kadang banyak orang yang malah berpikir orang kalau udah sekolah di luar negeri, Betul. dia akan langsung lanjut aja kerja di luar negeri. Betul. Kalau Kak Ira sendiri gimana? Enggak dong, menurut aku itu nggak boleh banget ya, apalagi kalau misalnya kita terima beasiswa negara gitu kan. Ya kalau misalnya kita tahu komitmen kita adalah untuk memberikan dampak di sini, di negara kita, apalagi itu juga kan pasti yang dikatakan ketika kita menghadapi panelis beasiswa gitu. Kita meyakinkan bagaimana kita memang akan punya dampak dan sudah membuat dampak dan berusaha untuk membuat dampak itu lebih besar lagi ketika kita kembali sekolah gitu. Dan ketika kita diberikan kepercayaan dalam bentuk beasiswa, kalau kita nggak kembali menurut aku itu cruel sih, jahat gitu ya. Betul. Karena ya jangan diterima kalau tahu bahwa memang nggak mau balik untuk alasan yang culas ya, maksudnya kalau misalnya nggak balik karena ada dampak yang mau lebih besar yang dibuat dengan sepengetahuannya pemberi beasiswa, menurutku masih nggak apa-apa, masih boleh gitu. Tapi itu juga balik lagi ke gimana kontrak beasiswanya gitu kan. Jadi jangan sampai keegoisan kita membuat kita lupa terhadap apa yang membuat kita bisa berangkat gitu sih. Berapa tahun berarti kan nanti? 1 tahun penuh, 1 tahun 12 full? bulan, iya betul. Oke. Tadi kita juga sempat bilang Kak Ira melihat pendidikan Indonesia saat ini. Iya. Katanya sudah lebih maju. Iya, jauh lebih maju. Apa yang membuat menurut Kak Ira lebih maju? Iya, mungkin kalau kita kilas balik dengan pandemi yang baru terjadi ya. Pandemi yang baru terjadi ini ada isu yang namanya learning loss gitu. Ketika nggak semua siswa itu siap untuk belajar dari jarak jauh atau lewat daring gitu. Tapi inovasi pendidikan kita secara digital itu berusaha untuk mengakomodasi hal tersebut sebenarnya. Jadi aku suka bagaimana kebijakan pendidikan kita sekarang itu sebenarnya cukup sensitif ya. Walaupun kita mengembangkan satu inovasi, tapi kita memastikan bahwa orang-orang yang ada di daerah tertinggal pun tidak ketinggalan gitu. Dalam artian ketika kita meluncurkan satu aplikasi, kita memastikan edukasinya bisa berjalan dengan baik, aplikasi tersebut bisa di-download oleh orang-orang yang mungkin kuota internetnya sedikit atau kekuatan internetnya tidak cukup gitu, tidak kuat gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut aku sensibilitas yang kita perlukan. Jadi namanya contextual sensibility gitu ya. Ketika kita merumuskan suatu inovasi digital, kita memastikan bahwa ini efektif bukan karena itu bagus, tetapi karena itu bisa disampaikan kepada targetnya dengan baik pula. Dan menurut aku mungkin memang inovasi itu yang namanya tidak akan selalu 100% sempurna, 100% langsung diterima, tapi kita menuju ke arah sana kok gitu. Dan pastinya pimpinan kita juga akan selalu berefleksi ya lewat semua evaluasi, lewat semua masukan gitu, yang akan diterima secara konstruktif. Maka itu Kak Ira bilangnya memang Mengarah kita sudah baik. mulai mengarah Betul. dan mengejar ke sana. Betul. Kalau tiba-tiba kamu ditawarkan jadi Menteri Pendidikan. Tidak akan menolak. Oh ya kamu menolaknya. Karena memang ini mukanya aja udah papan tulis kayaknya. Ini kalau tidur dia dengan mimpinya udah gini nih. Aduh ngetik, aduh pelajaran apa lagi gitu deh, buku udah gitu. Ya, kalau Kak Ira beda gitu lah sama kita. Iya, ngigonya dari Wikipedia. Dia ngigo semua diomongin pakai bahasa Inggris. Udah punya pacar belum? Belum. Kelihatan pasti dia nggak akan mikirin itu, udah pasti ya, nggak usah, jangan diganggu, udah nggak usah, jangan ya. Mungkin Kalau nanti jodoh, pulang membawa opa. Nah, pulang mungkin bawa opa. Kayak Opa. Tapi kamu ini kan pintar, udah gitu energik ya orangnya gitu ya. Alhamdulillah Ya. Kriteria lelaki idaman kamu seperti apa sih? Pasti ada dong nih gitu. kayak Jungkook BTS lah. Aduh, Pekerja keras, ambisius gitu kan. Oh iya. BTS juga mulai dari nol itu. Oh iya, BTS. Iya jauh udah. Siswa dia. Ya, hah? Buku tahunan siswa BTS. Iya. Dia BTS-nya behind the scene. Kalau di Indonesia siapa deh, kan itu di Korea ya. Kalau di Indonesia Nggak ada kepikiran sih aku. So far. aduh, nggak ada hopeless. Udah, jangan nangis. Nggak apa-apa. Belum. Jadi fokus saat ini ya. Belum ya. Jadi fokusnya belum memikirkan jodoh lah. Belum, Pokoknya nanti mikirin juga ada. pendidikan dulu. Berat nggak sih mau ninggalin mama papa? Sebisa mungkin aku berusaha menyikapinya secara rasional ya. Jadi aku mempersiapkan secara misalnya finansial karena aku tulang punggung, jadi aku harus mempersiapkan dana darurat, tabungan gitu ya. Aku juga belakangan ini belajar mengenai financial literation ya, kecerdasan finansial supaya aku bisa mengelola keuanganku dengan baik gitu. Aku berusaha untuk
menjamin bahwa nanti adik-adikku tetap bisa lancar nih sekolah dan kuliahnya. Alhamdulillah adikku yang tadi aku cerita juga sekarang bisa lanjut lagi di salah satu perguruan tinggi negeri gitu, lulus dari SBMPTN-nya dan sekarang semester terakhir. Doain juga semoga cepat lulus. Wah, amin, luar biasa ya. Tapi yang paling kecil kan masih jauh tuh. Masih jauh, betul. Sekarang Masih jauh, sekolahnya masih di sekolah negeri sih, alhamdulillah gratis juga gitu. Oke. Dan adikku ranking 1, yang kecil juga ranking 1 terus dia. Wah, ini bisa membuktikan bahwa orang tuanya gitu ya. Walaupun mungkin tadi ceritanya Kak Ira, orang tua saya pendidikannya rendah Betul, gitu. memang. Tapi sebagai anak ternyata anak-anaknya bisa membuktikan bahwa mereka ini tidak melihat orang tua seperti apa, mereka harus menjadi lebih baik dibanding orang tuanya. Betul. Itu Iya yang kan? selalu dikatakan papa mamaku juga sih. Pokoknya kita jangan nyalahin lantai deh kalau nggak bisa nari gitu. Sebelum kamu pergi, kamu pengen nggak, Cie? Maksudnya sebelum kamu jalan mengemban pendidikan kamu kembali di luar negeri, apa hal yang ingin kamu sampaikan ke mama papa? Kalau Oke. Wow. Wow, aku sih bukan tipikal yang kayak emosional gitu ya, tapi aku mau bilang terima kasih karena papa mamaku selalu mengupayakan segala yang terbaik gitu ya untuk mereka di luar keterbatasan mereka. Dalam artian mereka lebih dahulu merasa dirinya direndahkan, mungkin bahkan oleh orang-orang terdekat mereka gitu ya. Karena mereka, aku tahu papa mamaku tuh dulu sering dibilang kayak, udah kalau misalnya nggak mampu anaknya taruh di panti asuhan aja gitu. Terus kalau nggak mampu, udah kasih aja makan anaknya singkong gitu. Atau dulu papaku, mamaku pernah dikasih beras sama saudara yang kasihan gitu, terus saking sulitnya kita masih harus jual beras itu lagi karena kita nggak punya cash, nggak punya tunai gitu kan. Jadi aku tahu betapa beratnya papa mamaku dulu memperjuangkan dengan segala cara untuk membesarkan aku dan adik-adik aku gitu. Jadi aku mau bilang terima kasih karena udah mau menahan seluruh rasa malu itu, mau merendahkan diri dan menebalkan muka ya sebenarnya untuk demi kita, demi kami anak-anaknya gitu. Dan menurut aku itu sesuatu yang aku nggak akan pernah bisa balas, walaupun sekarang aku berusaha mengambil peranannya mereka sebagai tulang punggung gitu. Aku percaya mereka juga dengan segala cara mereka masih tetap memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua. tetap nih ya, kalau misalkan kita, kalau bisa apa? Mirip Zara katanya. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Zara JKT48 ya. Tapi ini kualitasnya Beda sektor. Lihatnya, makanya di sini. Sumpah, aku sering banget dibilang mirip, tapi ya Zara jauh lebih cantik dong kan industri. Industri. Kalau menurut aku cantik itu kan relatif ya. Benar nggak? Iya kan? Apalagi kalau misalkan behaviornya juga bagus gitu, itu akan menambah nilai kamu dengan sendirinya gitu. Tapi kalau misalkan aku melihat Kak Irawati ini gitu ya, walaupun tadi dia bilang aku bukan orang yang emosional ya, dia ini karena sudah ditempa dengan sebegitu kerasnya dengan hidupnya dia, akhirnya dia menjadi orang yang sangat keras. Jadi untuk kamu yang ingin daftar menjadi pasangannya, wah selamat ya. Kalau kamu nggak pinter-pinter banget ngupas dia, selamat ya. Dia tidak akan bisa memperlihatkan apa yang dia rasa terhadap diri kamu. Selamat. Susah loh dia nih. Bener, yakin deh gue. Susah bener ya. Udah nggak usah. Kalau kata orang jangan berharap dulu, kasihan soalnya. Kalau udah terlalu berharap nanti sakit hati, dia pusing, nanti mikir patah hati. Mungkin terakhir kita generasi yang memang pasti membutuhkan yang namanya motivasi, terutama dari orang-orang yang bisa dijadikan contoh seperti Kak Irawati dalam segi pendidikan. Amin ya. Kamu boleh dong kasih motivasi ke adik-adik. Boleh. Mungkin motivasi yang aku sampaikan itu aku pengen lebih realistis ya. Dalam artian ketika aku tahu aku lahir dari latar belakang yang sangat sulit, jadi aku tahu rasanya bagaimana dalam keadaan tersebut. Kadangkala kita tuh nggak bisa mikir terlalu jauh, kayak kita nggak bisa ditanya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mau ngapain gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu, karena kita punya prioritas yang harus kita perjuangkan dulu saat itu gitu. Jadi nggak harus segala sesuatu itu kita ketahui dan kita impikan. Berani bermimpi besar itu nggak harus dari sekarang gitu. Tapi coba lakukan apa yang terbaik yang dalam kendali kita sebisa mungkin hari demi hari gitu. Kadang masa depan itu masih jauh banget, kelihatannya gelap gitu. Tapi coba sedikit demi sedikit pakai apa yang ada di sekitar kita untuk menerangi jalan menuju ke sana gitu. Dan menurut aku pendidikan itu adalah salah satu jalan yang paling pasti, yang jalan itu tuh terbuka gitu. Maksudnya dengan segala kebijakan pendidikan kita yang kita miliki saat ini, ada pendidikan yang bisa diakses dengan gratis untuk
pendidikan wajib belajar kita, itu adalah jalan yang sangat mungkin untuk kita tapaki untuk mengubah nasib. Jadi itu bukan sesuatu yang jauh gitu. Dan ketika nanti kalau misalnya di tengah jalan kalian menemukan kesulitan, nggak apa-apa untuk ngetuk pintu. Maksudnya ngetuk pintu itu tuh minta tolong orang gitu, minta tolong orang tuh, dan nggak harus selalu berharap bahwa orang itu akan selalu membantu. Of course, ya kan. Jadi kayak kalau kita ngetok pintu belum dibuka sekali nggak apa-apa, coba ketok lagi, ketok berkali-kali gitu. Tapi kalau misalnya belum dibuka juga, kita pindah ke pintu yang lain gitu. Dan aku percaya sih bahwa it takes time, but certainly possible. Jadi segala sesuatu itu memang butuh waktu, nggak akan langsung hari ini susah besok langsung sukses gitu, nggak mungkin. Memang akan ada prosesnya, ada waktu yang kita perlukan, tapi itu masih mungkin gitu, pasti mungkin. Kemungkinannya seperti apa? Jangan dulu kalau berpikir bahwa kalau misalnya mungkin gagal, jangan dilabel sebagai kegagalan gitu. Kalau gagal ya atau tidak berhasil, itu artinya cara untuk menavigasi diri lagi sih ke arah mana yang kamu benar-benar butuh dan memang baik untuk kamu, karena rencana Tuhan pasti paling baik. Keren. Itu deh, semua itu butuh waktu, it takes time ya. Siapa tahu kamu lihat Kak Ira mungkin gak pernah berpikir bahwa tadinya dia menjadi seorang SPG Chicken Nugget, tapi dia akan segera berangkat untuk makan Chicken Nugget di Stanford. Kita kan gak ada yang tahu, bener loh. Ya kan, kalau di sana makannya kan yang praktis-praktis ya Kak ya. Nggak ada kayak kita tiba-tiba ada warung pecel ayam, nggak gitu konsepnya di sana. Semuanya praktis. Chicken Nugget itu apa, burger ya kan. Jadi kita nggak ada yang tahu jalan ke depan. Yang tadi Kak Ira juga bilang, mungkin di depan kita tuh masih kelihatannya wow, suram banget gitu kan. Tapi ternyata kalau kita bisa mencari cara untuk meneranginya, akhirnya akan terang juga. Ya, oke, Kak Ira, thank you banget udah mau datang ke Kode, thank you banget. Dan mudah-mudahan hari ini juga episode kali ini bisa menjadikan sebuah inspirasi untuk pemirsa Kompas semuanya. Kalau gitu saya udah jadi pamit ya, karena saya mau ke Stanford ikutan sama Kak Ira ya. Yuk, let's go. Bye. Silakan Chicken Nugget. Silakan makan Chicken Nugget, makan ini juga boleh.